Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana. Selaku mahasiswa dari Universitas Indah Prasta, saya dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan nomor pokok mahasiswa 2021155001119. Saya dari kelas R2D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Perang Padri yang terjadi pada tahun 1821 sampai 1837. Baik, ini adalah materi yang akan dibahas. Materi yang pertama ada latar belakang terjadinya Perang Padri. Yang kedua ada proses peperangan tahap awal atau yang pertama yang terjadi pada 1821 sampai 1825. Yang ketiga ada proses peperangan tahap 2 yang terjadi pada 1826 sampai 1830. Yang keempat ada akhir peperangan. Sebelum membahas materi tersebut, agar lebih jelasnya saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan Perang Padri. Jadi Perang Padri tersebut adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Utara dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1821 sampai 1837. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama, sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajah. Dan Perang Padri tersebut peperangan dengan rentan waktu yang cukup panjang, menguras harta dan mengorbankan jiwa raga. Perang ini selain meruntuhkan kekuasaan Pagaruyung, juga berdampak dengan merosotnya perekonomian masyarakat sekitar. Dan ini materi yang pertama, yaitu latar belakang terjadinya perlawanan. Yang pertama ada Perang Padri terjadi di Sumatera Barat dan sekitarnya. Sejarah atau latar belakang Perang Padri dimulai pada 1803 ketika 3 orang Minangkabau pulang dari Mekah usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Ketiga haji ini awalnya berniat memperbaiki syariat Islam di Minangkabau yang belum sepenuhnya dijalankan oleh warga Minangkabau saat itu. Mengetahui hal itu, Tuanku Nan Renceh menjadi sangat tertarik dan ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan para ulama yang lainnya di daerah Minangkabau yang bergabung dalam Harimau Nan Salapan. Yang kedua ada Perang Padri terdiri dari 3 periode. Yang pertama Perang Padri tahap awal yang terjadi pada 1821 sampai 1825. Yang kedua ada Perang Padri tahap kedua yaitu 1826 sampai 1830. Yang ketiga ada Perang Padri tahap 3 yang terjadi pada 1831 sampai 1837. Yang ketiga dilakukan antara kaum Padri dan melawan kaum adat. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pandangan antara kaum Padri dengan kaum adat. Nah, peperangan terjadi selama 3 masa, yaitu tahun 1821 sampai 1825. Tahun tersebut ditandai dengan perlawanan kaum Padri di daerah Minangkabau. Masa kedua antara 1825 sampai 1830. Yang keempat, perjanjian Perang Padri. Dalam pertempuran di Padri, kemenang pertama di mana-mana sehingga posisi adat istiadat dengan sangat mendesak. Karena adat istiadat sangat mendesak, dengan para pemimpin adat yaitu Raja Suroso diperintahkan untuk meminta bantu ke Belanda di Padang. Nah, permintaan ini sangat menyewakan Belanda karena kemudian Belanda dapat memperluas kekuasaannya ke wilayah Minangkabau. Nah, pada tahun 1824, Belanda dan Padri ini membuat perdamaian atau perjanjian yang berbunyi Perjanjian Masang. Yang pertama ada penentuan perbatasan di kedua sisi, dan yang kedua ada Padri seharusnya hanya melakukan perdagangan dengan Belanda. Dan ini adalah gambar Tuanku Imam Bonjol yang dikenal sebagai ulama serta pemimpin gerakan Padri. Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu sosok pemimpin kaum Padri yang ditugasi untuk memperjuangkan syariat Islam melalui Perang Padri, yakni perang saudara yang dilandasi agama antara kaum Padri dan kaum adat. Namun akhirnya berubah menjadi perlawanan kepada Belanda karena adanya campur tangan Belanda. Nah, peran Tuanku Imam Bonjol ini dalam Perang Padri adalah menyatukan kaum Padri dan kaum adat sehingga keduanya dapat melawan Belanda. Selain itu, ia juga menjadi ulama yang berperan sebagai pemimpin perlawanan dalam Perang Padri. Dan yang kedua, ada proses peperangan tahap awal yang terjadi 1821 sampai 1825.
Ini merupakan tahapan awal peperangan yang memang terjadi murni dari masalah atau merupakan perang saudara tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Dan ini juga bukan perang yang menjadikan tanggung jawab dari pihak Belanda. Kemudian perang Padri ini berlanjut saat para pengemuka adat meminta bantuan dari para kaum Belanda hingga peperangan kembali terbuka dan pecahlah perang Padri ini yang dimulai untuk melawan Belanda. Golongan adat yang merasa terancam kedudukannya mendapat bantuan dari Belanda. Belanda terpaksa mengadakan perjanjian damai dengan Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1824. Perjanjian itu disebut dengan Perjanjian Masang dengan isi pokok tentang soal gencatan senjata antara kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan Belanda ditarik ke Jawa untuk menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro, tetapi perjanjian itu dilarang sendiri oleh Belanda dengan menyerang negara Pandai Sikat. Nah, kondisi tersebut lalu dimanfaatkan Belanda untuk bekerja sama dengan kaum adat guna melawan kaum Padri. Belanda memang bertujuan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Salah satu tokoh pemimpin kaum Padri yaitu Tuanku Imam Bonjol. Fase perang ini berlangsung tahun 1821 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol lalu mengajak kaum adat agar menyadari tipuan si Belanda ini dan akhirnya bersatu melawan Belanda. Perang diakhiri dengan kekalahan di pihak Padri dan adat karena militer Belanda yang cukup kuat. Yang ketiga ada proses peperangan tahap kedua 1826 sampai 1830. Ini merupakan suatu tahapan peperangan di mana kaum Padri terlihat mulai melemah dan melakukan perjanjian dengan kaum Belanda, di mana Belanda menghadapi kesulitan baru tahun 1825, ditandai dengan adanya perlawanan di daerah Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ini merupakan perjanjian masang yang ditandatangani pada tahun 1825, di mana ini merupakan perjanjian akibat melemahnya dan terbatasnya kekuatan militer yang dimiliki oleh Belanda atas keperlawanan kedua belah pihak, yaitu perlawanan yang dipimpin oleh Tuanku Diponegoro di Jawa dan Perang Padri yang terjadi di Sumatera. Ini merupakan perjanjian atas dasar gencatan senjata dan kedua belah pihak yang sepakat mengakhiri sementara peperangan tersebut hingga akhirnya Belanda kembali menyerang kaum Padri sesaat setelah mereka menyelesaikan misi peperangan dengan kaum Diponegoro, dan perang ini dipimpin oleh Kolonel Elaud di tahun 1831. Kemudian perang ini juga dilanjutkan oleh kaum Belanda yang dipimpin oleh Mayor Michels untuk menghadapi kaum Padri. Belanda membangun benteng yang disebut dengan Fort de Klok atau nama Panglima Belanda di Bukit Tinggi. Dan ini adalah materi yang terakhir, yaitu akhir dari peperangan. Ini merupakan perang puncak dari Perang Padri, di mana tahun 1831 semua rakyat Minangkabau dan kaum Padri melakukan penyerangan dengan menyeluruh terhadap para kompeni Belanda dan menjadi salah satu perang semesta yang melegenda. Dan Tuanku Imam Bonjol melakukan pengungsian dari Bonjol ke Marapak karena tanggal 16 Agustus di tahun 1837 Bonjol dikuasai secara keseluruhan oleh pemerintah Belanda. Perang Padri ini berakhir dengan penangkapan dari Tuanku Imam Bonjol yang pada akhirnya diasingkan ke Cianjur, dan pada tahun 1839 dia dipindahkan ke daerah Ambon. Walaupun kemenangan dari Perang Padri ini didapati oleh Belanda dengan cara yang tidak baik alias dengan cara yang curang, tetap saja Perang Padri dan kaum Padri yang kala itu dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol kalah. Semenjak adanya penangkapan oleh Belanda untuk Tuanku Imam Bonjol ini, maka perang dinyatakan usai dan telah berakhir. Karena dengan dikuasainya daerah Bonjol oleh para pejuang dan prajurit Belanda, segera setelah itu benteng di Bonjol juga diserang dan ditaklukkan. Sebenarnya Belanda dan kaum Padri ini sempat mengadakan perjanjian perdamaian, namun pada tanggal 12 Agustus Belanda kembali menyerang dan perjanjian damai tidak lagi berlaku. Hingga perang tetap berjalan dan tentu saja Belanda selalu melakukan taktik licik dan merugikan siapa saja yang termasuk para pemimpin kaum Padri tersebut. Walaupun Belanda memerlukan perlawanan yang sengit dan sebenarnya butuh waktu juga yang lumayan lama bagi mereka agar bisa menaklukkan daerah Bonjol dan benteng di sana. Namun tetap saja perlawanan dari kaum Padri dan Meriam tidak bisa menghentikan perlawanan dari Belanda. Bahkan korban kian banyak berjatuhan saat melakukan perang jarak dekat dengan cara bertempur satu persatu dengan pasukan Belanda. Ini adalah salah satu kutipan dari Tuanku Imam Bonjol, yaitu berdoa bagi pemimpin negara berarti membuat tanggung jawab bangsa menjadi tanggung jawab umat Islam juga. Tuanku Imam Bonjol.
Demikian presentasi dari saya. Semoga hasil yang didapatkan dan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.